padlet.com. Saya tunggu. Padlet.com. Pak, Bu, ini nanti hasil Ibu mencoba ini langsung jadi tugas. Jadi nanti selesai materi Pak Pur, tugasnya selesai. Tidak perlu mikir lagi. Tinggal mikir bagaimana memenangkan printernya ya. Berdoa. Semuanya sudah Pak, ditulis padlet.com, lalu kita enter. Nah, ini. Oke. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu ini mencoba, ini saya lepas dulu karena di tempat saya ini sudah berupa padlet. Saya lepaskan dulu. Saya tak mulai dari awal. Ya. Apakah tampilannya seperti ini Bapak Ibu? Nah, seperti ini ya. Ini. Berarti di awal ini langkah pertama setelah kita buka padlet ya. Bapak Ibu mendaftar dulu. Nah, mendaftar itu bahasa Inggrisnya kalau di sini sign up. Itu nek bahasa kita daftar. Ini gratis Bapak ya, silakan klik up. Nah, mereka munculnya seperti ini. Saya besarkan sehingga. Nah, pilihan daftarnya Bapak Ibu bisa mendaftar melalui akun Gmail. Kalau yang punya akun Microsoft ya bisa. Kalau yang pakai ini Apple kemakan juga bisa. Yang langsung pakai email juga boleh. Ini email apa saja, boleh Gmail, boleh Yahoo, atau boleh apa, yang penting email. Misalnya saya pakai email ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu boleh pakai akun, boleh pakai email. Yang pakai akun silahkan, yang pakai email silahkan. Saya mencoba pakai email. Jangan lupa masukkan passwordnya. Ya. Bapak Ibu yang merasa ibu-ibu atau cewek ini bisa diaktifkan. I am beautiful-nya bisa diklik. Karena ini kalau dicentang ceklik begini, nanti akan ada fitur-fitur yang feminim. Nah, artinya yang disediakan oleh Padlet adalah fitur-fitur yang sangat mengerti perempuan. Ya, karena saya tidak perempuan, ini tidak saya centang. Centang boleh, tidak apa-apa. Langsung ya kalau sudah ya, send out. Nah, apakah tampilannya sudah seperti ini, Bapak Ibu? Saya kalau merasa kecepatan bernapas dulu, santai dulu. Dicat aja, Pak, kecepatan gitu biar nanti santai. Nah, saya tawari, Bapak Ibu pengen yang gratis atau yang bayar? Biasanya jawabnya mesti yang gratis. Kalau melihat tampang peserta ini kan, ini workshopnya juga gratis, maka ini juga ini yang pilih gratis. Kalau Bapak Ibu yang pro itu bayarnya 40.000 sebulan. Dengan fasilitas ini, jumlah padletnya tidak terbatas, kapasitasnya bisa hingga 250 MB dan support banyak fitur.
Sedangkan kalau yang gratis itu terbatas, tabletnya hanya 3, kapasitasnya 10 MB, lalu fiturnya standar. Ya, terima aja lah yang gratis. Insya Allah tidak kecepatan Pak. Oke, ya. Bagaimana kalau yang bayar ya nanti klik select nanti pasti disuruh memasukkan ini banking. Sekarang kita mulai dulu. Saya pilih yang bayar yang gratis. Select, klik. Nah, tampilannya menjadi semacam ini. Yang pertama kali dicek Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah disapa di sini oleh Padlet? Ya, akun Bapak Ibu disapa. Di sini ada tulisan Hai Purhadi 28. Ini akun saya. Kalau di Ibu mungkin Hai siapa? Selamat datang di Padlet. Welcome to Padlet. Sudah disapa atau belum oleh Padlet? Nah, sudah. Berarti Padletnya ramah ya. Nah, kita mulai saja dari membuat Bapak Ibu ya. Jadi begini Pak, kapasitasnya ini nanti adalah Bapak Ibu ini akan membuat papan tulis ya, membuat papan tulis. Nah, nanti langkah kedua setelah papan tulisnya jadi, Bapak Ibu mengundang orang untuk coret-coret di papan tulis Bapak Ibu. Kalau dalam konteks mengajar berarti yang diundang itu ya murid. Oke, berarti dipilih dengan pilihan make a Padlet. Kita klik make a Padlet. Keluarnya seperti ini. Nah, keluar semacam ini Bapak Ibu. Ya, ini namanya template. Apa sih template itu? Kalau orang Jawa bilang ini wadah. Wadah tapi di dalamnya sudah ada bentuk-bentuknya, sudah ada model-model. Ini ada wall, canvas, trim, grid, lalu ada cell, back channel, map, timeline, dan seterusnya. Saya mencoba dulu yang paling simpel dari model wall. Silahkan kalau Bapak Ibu mencoba yang lain. Saya pilih wall dulu, terus dipilih ini select. Kita tunggu prosesnya. Starting your Padlet. Nah, apakah sudah muncul Bapak Ibu prototipenya? Sudah. Sama dengan tampilan saya di layar atau berbeda? Sama atau berbeda? Ya bisa berbeda karena memang di Padlet ini acak. Nah, nggak apa-apa. Nah, yang penting Bapak Ibu cek lagi di sebelah kiri atas apakah sudah ada identitas akun Bapak Ibu. Di sini ada Purhadi. Wah, ini ada yang jawab. Beda Pak, punya saya lebih lucu. Itu berarti memang Padlet itu mengetahui pribadi. Berarti Bapak juga lucu kalau. Nah, Pak Bu, yang di sini di bawah akun Bapak Ibu, ini ada judul besar dan judul kecil. Judul besar dan judul kecil ini sudah ada bawaannya. Kalau di tempat saya menu bunyinya adalah My Phenomenal Padlet Made with a Creative Fancy. Mungkin di tempat Bapak Ibu bisa berbeda. Ini adalah judul dan deskripsi standar dari Padlet. Jangan khawatir, Bapak Ibu masih bisa mengubah, mengedit, menambah, mengurangi terhadap tampilan standar ini. Termasuk nanti background-nya dan sebagainya. Nah, maka sekarang kita fokus ke sebelah kanan. Coba dilihat. Di situ ada menu close, modify, next. Di dalamnya ada tulisan welcome to your beautiful new Padlet. Sudah sama Bapak Ibu seperti ini? Lihat. Sudah Pak? Oke.
Sekarang tugas Bapak Ibu adalah, kalau di tempat saya beda Pak, my funky. Betul Pak, tergantung dari yang muncul di. Sekarang tugas Bapak Ibu itu tinggal satu, yaitu mengedit tampilan sesuai selera. Ya, itu toh. Gampang kan? Nah, melalui mana? Ya melalui ini di sebelah kanan ini. Simpel banget. Ya, ini simpel banget. Ya, mulai dari title. Title itu fenomenal. Nah, ini dihapus Pak. Kalau Bapak tidak suka ini dihapus. Nah, silakan diganti membuat papan tulis. Ya begini ya, kasih nama-nama yang lucu atau berkesan Pak, berkesan pada murid. Misalnya kelas hebat 7 B SMP keren atau apa? Jangan sampai kelasnya kan. Misalnya kelas pekok, itu kan menyakitkan. Jadi apapun langkah kita itu psikologis pedagogis itu harus terus yang lebih dari kelas hebat gelombang dua FDP. Nah, ya. Nah, silakan Bapak Ibu buat nama-nama sarap. Lanjut sekarang biar lebih ciami apa bahasa Indonesia. Nama tabletnya bisa dikasih ikan. Nah, lambang ini diklik di sini. Ya, ini muncul ikan macam-macam. Ada smile and people, ada animal and nature, ada makanan. Nah, ini saran saya tidak dipilih Pak. Karena jam-jam segini ini laparnya tingkat tinggi. Bapak Ibu kasih makanan. Misalnya saya pilih yang ini, ya, smile and people. Bahkan ini bisa diturun ke bawah. Pilih gambar-gambar yang menyenangkan. Nah, apapun silakan. Saya pilih ini. Pakai logo sendiri boleh Pak. Boleh. Kalau pilih gambar yang di luar dari ini Pak, your own. Menambahkan milik Bapak Ibu sendiri. Silakan ini diklik. Nanti tinggal dicari aja di mana. Bisa langsung dari foto, bisa diupload. Nah, kalau saya sementara ambil yang ini aja. Nah, gitu ya. Mungkin teman-teman yang baru buka biar tidak terlalu melebar dulu. Hanya saya ambil ini dulu gambar ini. Nah, maka di sini sudah muncul ikon gambar orang pakai rumah. Nah, ikon sudah, kita langsung ke bawahnya. Kembali dulu dengan back panah ke kiri.
Panah ke kiri ini di back. Nah, sudah itu. Nah, terus di sini ada address URL-nya Bapak Ibu. Ini nanti yang akan pintu masuknya. Jadi alamat dari Padlet Bapak Ibu ini nanti selalu diawali dengan padlet.com/akun/nama Padlet. Nah, silakan nama Padletnya ini diganti nama yang sudah di. Misalnya di sini tak kasih nama kelas 5. Ini tidak boleh ada spasi ya Bapak Ibu, mungkin cukup di underscore. Nah, ini. Berarti nanti link URL-nya adalah padlet.com/purhadi/kelas 5. Namun, nama URL-nya sudah. Nah, itu yang bilang baterainya tinggal 21. Sudah dicolok, Pak. Ya, kalau sudah kita mengganti wallpaper. Wallpaper itu ini Bapak Ibu. Warnanya papan tulis. Cukup dipanah ke kanan, ceklik. Di sini ada pilihan solid, gradient, tekstur, picture, atau pilih Anda sendiri, silahkan dibuka. Kalau solid itu biasanya adalah warna-warna utuh. Warna-warna utuh. Kalau diklik di sini, maka di sini langsung berubah. Kalau diklik di sini langsung berubah. Kalau Bapak Ibu tidak suka solid, bisa back pakai panah ke kiri. Silakan coba yang misalnya gradient. Nah, ini gradient. Saya coba yang merah. Dan ini. Ini sesuai selera. Kalau tidak suka lagi, bisa back lagi, masih ada pilihan tekstur dan pattern, tekstur dan pola. Nah, misalnya ini. Bapak Ibu saya ingatkan, walaupun kita bisa memilih background apapun sesuai selera, tapi perlu diingat Bapak Ibu, bahwa Padlet ini fungsinya adalah papan tulis. Artinya nanti di depan background ini akan ditulisi, akan ditempeli dengan sesuatu. Maka pertimbangkan efektivitas pemilihan warna-warnanya. Jangan sampai memilih ini warna yang macam-macam tapi mengganggu tampilan yang lain. Termasuk kalau Bapak Ibu ingin mencoba. Nah, ini ada di sini. Saya suka yang ini Pak. Iya, suka sih suka. Tapi maksudnya perhatikan juga di sini ditandai oleh sesuatu. Jadi jangan sampai pemilihan ini menjadikan justru Padletnya menjadi tidak enak dipandang atau mengganggu tampilan. Kalau saya coba yang ini aja, suka yang gradient. Nah, lebih soft. Oh ya. Saya pilih ini aja. Nah, wallpaper sudah ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang skema warna, color scheme. Di sini mungkin tersedia 2. Di bagian Bapak Ibu mungkin ada yang lebih dari 2. Silahkan dicoba. Apakah ketika diklik itu berubah ininya, tampilan di backgroundnya? Berubah enggak? Ada yang sudah nyoba color scheme? Tidak berubah. Ada yang bisa berubah? Tidak berubah. Pak siapa itu? Pak Samsu, tidak berubah. Semuanya tidak berubah ya? Ya, sekarang pertanyaannya coba Bapak Ibu analisa. Kenapa ini tidak berubah?
Ayo, kira-kira jawaban yang tepat apa? Nah, Bapak Ibu, kenapa itu? Nah, ini Bu Dwi Lestari jawabannya paling tepat. Karena Bapak Ibu pilih yang gratis, Pak. Makanya kalau gratis itu yang nerima aja, gitu ya. Jadi nggak usah protes. Gitu. Ini pengen yang maksimal, dia pilih yang bayar. Oke, oke kita terima apa adanya. Karena kita ini yang gratis. Sama kayak saya juga gratis. Fontnya Bapak Ibu, fontnya juga terbatas hanya 4 ya. Tapi ini bisa berubah, silakan dicoba. Kalau ini yang berbayar, fontnya banyak. Nah, silakan. Saya pilih yang font ini atau ini. Nah, sudah ya Pak ya, kalau skin font. Nah, sekarang bagaimana mengatur tata cara menempel atau tata cara posting. Ini yang mohon agak diperhatikan karena ada urgensi di sana, ada yang urgent yang harus kita bahas. Yang pertama tentang atribut. Ya, atribut. Jika ini diaktifkan, Bapak Ibu, jika ini diaktifkan, maka siapapun nanti yang posting, tentu saja yang posting ini adalah orang-orang yang sudah kita kasih pintunya, kita kasih linknya, kita kasih jalan masuknya. Maka semua yang mereka posting di atasnya nama autor nya. Jadi kalau pada saya nanti di atas selalu Hadi 28. Nah, kalau Bapak Ibu ingin identitas pemilik dari akunnya ada terus, ya ini diaktifkan. Kalau tidak ya nggak usah, terserah. Nah, ini mau diaktifkan. Misalnya saya aktifkan. Yang berikutnya adalah to post position. Nah ini Pak, ini pengaturan dari postingnya. Kalau ini dipilih first, ya, first, new post posisinya dipilih post, berarti nanti orang yang posting terakhir itu selalu berada di atas. Sehingga orang yang posting pertama itu melorot ke bawah. Tapi kalau dipilih last, berarti orang yang ngepost terakhir, ngirim terakhir berada di paling bawah. Jadi urutannya adalah siapa yang post pertama di atas, lalu ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oh, Bapak silakan di seleranya mana? Ya, postingnya. Kalau logikanya menghargai kecepatan anak memposting, ini logikanya adalah new post positionnya adalah orang. Jadi anak yang ngepost terakhir ditaruh di paling bawah. Itu logika keadilan pedagogis ini. Terus komentar Bapak Ibu, ini saya sarankan diaktifkan. Karena kalau ini diaktifkan, di bawahnya konten yang diposting, nanti ada menu komentar. Sehingga Bapak Ibu bisa mengkomentari apa yang diposting anak. Bagus nah postingannya. Ini kan analoginya sama kan Pak? Kalau Bapak ada anak mengerjakan tugas, kan Bapak Ibu juga kasih komentar di bawahnya. Bagus nah, kamu sudah pinter nah, kerjaanmu keren nah, dan seterusnya begitu. Nah ini kalau di sini, ini namanya komentar. Maka saya sarankan untuk memenuhi aspek pedagogis ini diaktifkan, biar Bapak Ibu selaku guru dapat mengkomentari substansi dari posting anak. Itu ya. Sampai di komen jelas. Apa untuk alamat URL tadi apa bisa di apa tadi? Aduh, udah hilang. Ya. Oke, nanti kalau jawab aja. Oke. Sekarang selain Bapak Ibu bisa mengkomentari, bisa memberikan reaksi. Ya, memberikan reaksi. Reaksi itu apa? Reaksi guru atas posting anak. Di sini pilihannya adalah reaksinya bisa like,
Jadi Bapak itu memberi tanda setuju, bisa vote, like itu suka ya, sorry, vote itu tanda setuju, bisa memberi bintang, bisa memberi nilai. Terserah, apakah Bapak Ibu reaksinya berupa memberi nilai, memberi tanda bintang, memberi tanda setuju, atau like. Ini biasanya sesuaikan dengan ini Pak, psikologis anak-anak yang kita ajar. Mungkin untuk kelas-kelas bawah ya, untuk PAUD, untuk anak-anak SD itu lebih kalau star, gitu ya. Itu biasanya kan suka, wah kerjaan saya dikasih bintang 5 oleh guru. Nah, kayak gitu. Misalnya saya pilih star. Kalau sudah pilih star kembali ke back. Nah ini Pak, ini yang saya wanti-wanti, konten filtering. Ini tidak boleh ditawar. Bapak Ibu harus hati-hati mengeset konten filtering ini karena ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah require approval. Ini saya wajibkan semuanya harus aktif. Kenapa? Karena kalau require approval ini diaktifkan, Bapak Ibu selaku pemilik Padlet mempunyai otoritas untuk meloloskan Padlet masuk ke ruang atau mendelete Padlet. Ini penting Pak, anak-anak kita itu kadang-kadang tidak sengaja memposting sesuatu yang tidak pantas. Kalau ini penjenengan pateni, terlanjur naik di ruang Padlet, dilihat anak satu kelas dan celaka. Potret itu gurunya siapa? Pak Pur. Maka ini hukumnya wajib kalau Padlet ini Bapak Ibu gunakan untuk urgensinya adalah Bapak Ibu punya otoritas untuk mendelete atau meloloskan, untuk mengapprove atau mendelete. Nah, ini diingat-ingat ya, ini tidak boleh tidak. Kalau Padlet kita untuk kontak mengajar, wajib hukumnya dilakukan. Nah, ada yang nulis itu kayak lulus sensor ya Pak. Jadi Bapak ini guru itu memang macam-macam ya, ada kayak sensor, kayak apa itu. Itu profesi yang multi talent, multi kompetensi. Yang kedua, filter profanity. Ini sebenarnya adalah fitur yang bagus Pak. Kalau ini diaktifkan Pak, kalau diaktifkan, replace bad word with nice emojis. Kalau ini diaktifkan, kalau anak itu memposting konten yang ada kata-kata jelek, pisuhan misalnya, di Jawa namanya pisuhan, pisuh gitu ya, berkata atau mengumpat, itu otomatis umpatannya itu akan ditutup oleh nice emojis. Nice emojis itu ya gambar-gambar emot ya, orang singgung, orang marah. Cuma sayangnya karena ini aplikasi ini berbahasa Inggris, nah saya tidak tahu apakah Padlet itu mengenal pisuhan bahasa Jawa misalnya atau pisuhan bahasa Inggris atau pisuhan bahasa Indonesia. Nah ini gitu ya, yang tidak ngerti gitu ya. Tapi ya tidak apa-apalah, walaupun mungkin Padletnya tidak paham dengan visualnya orang Jawa Timur misalnya, visualnya orang Sunda misalnya, ya ini kita aktifkan. Syukur nanti kalau siapa tahu Padletnya juga belajar bahasa Jawa. Oke, kita lanjut. Itu cukup dengan next ya Bapak Ibu. Yang halaman pertama udah clear ya Bapak Ibu, langsung kita bisa next. Ya, lanjut ya. Jadi sekali lagi yang di sini itu adalah membuat judul, subjudul, ikon, alamat URL, wallpaper, skema, font, pengaturan posting, dan pengaturan filter. Nah, udah, lanjut ke next. Atau mungkin di menu Bapak itu kalau di HP mungkin save ya. Saya sudah nggak buka HP ini, saya di laptop ya. Ya cari yang maknanya hampir sama. Next Pak, ya itu ya next ya.
Next. Next. Pak Pur, sebelum pindah ke berikutnya Pak Pur, Ya. ini ada pertanyaan ini. Di beberapa peserta ini ada yang tidak ada first dan last Oke. di postingan. Coba tanyakan, itu pakai HP atau pakai laptop? Ada yang pakai laptop, Pak. Laptop, ada yang pakai HP. Karena kalau pakai HP, setahu saya memang sedikit berbeda tampilan. Pada dasar ini aja. Nah, ini kan mengeksplorasi. Nah, kalau di situ ada apa, tidak ada apa, dulu. Ya, lanjut. Lanjut ya, berarti next ya. Lanjut, Pak. Set. Bapak Ibu sudah selesai men-set semuanya. Post your head content. Nah, silakan diposting konten hati Bapak. Coba aja langsung dimulai posting. Baik. Nah, untuk itu, sekarang dilihat apakah di Bapak Ibu ada plus merah, ada tanda plus merah, pojok kanan bawah ada. Oke. Nah, sekarang saya tanya, apakah Padlet Bapak Ibu ini sudah diketahui khalayak atau baru Bapak Ibu yang tahu? Coba dijawab dulu. Nah, belum. Jadi papan tulis ini baru saja Bapak Ibu buat. Nah, makanya sekarang tugasnya adalah mengajak orang lain masuk ke Padlet. Itu namanya share. Ayo sekarang kita ajak. Caranya gini, ini ada share Bapak Ibu ya, menu share. Nah, ini share. Nah, ini. Alamat Bapak Ibu, ini kan, bentar ya. Alamat Bapak Ibu kan ini ya, bisa dilihat di address ini, padlet. Halo Pak Pur, cek suara. Pak Pur, suaranya Pak Pur hilang. Sama videonya. Kamera. Bandwidth turun Bagian. Bandwidthnya Pak Pur turun ya. Ya. Bapak Ibu peserta workshop mohon untuk ditunggu. Ini kita keulangan kontak dengan Pak Pur. Mohon ditunggu. Pak Pur memperbaiki koneksi jaringannya. Saya taruh di grup Telegram. Ya, silakan Pak Pur. Pak Yohan. Oke, Pak Pur. Ya.
Silakan Pak Pur. QR code-nya udah muncul? Oke Pak Pur. Nah, Silakan Pak Pur. ternyata Untuk kamera belum diaktifkan Pak Pur. Mas. Oh, mungkin ya. Pak, saya stop sharing dulu ya. Yang muncul Mas? Oke, silakan Pak Pur. Nah, Ini sudah Pak. jadi saya pindah jaringan dari Oh ada gitu. agak bermasalah kayak Oke, ini diulang sebentar Pak Pur. Yang tanda yang plus. mana? Tanda Ya, plus. makanya saya ulang, saya Ya. share. Oke Pak. Ya. Apakah di layar Bapak Ibu sudah muncul QR code? Ya. Sudah Pak. Nah, jadi Bapak Ibu masuk ke Padlet yang saya buat bisa melalui scanner di HP atau melalui yang saya tadi. Bapak Ibu ngajar begini Pak, biar yang berkali-kali menampilkan. Kalau Bapak Ibu itu mempunyai Padlet, ini QR code-nya ini direkam atau di print kalau perlu. Nah, di print, nanti ditambahkan di kelas. Karena kelas Pak Pur hari ini pintunya. Ini nanti silahkan bergabung di Padlet saya lewat QR ini. Atau dibagikan link Padletnya tadi melalui grup WA atau melalui apa. Nah, ini udah banyak yang masuk. Nah, Pak, sekarang semuanya masuk. Ya. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah masuk ininya. Sudah Pak. Konten-konten sudah masuk? Sudah. Nah, tapi semua dari konten itu coba dilihat di bawah. Ada tanda delete dan Approve. approve. Ini yang saya maksud tadi. Jadi ini kalau ini Padlet untuk ngajar, saya wanti-wanti ini wajib diaktifkan. Sehingga kalau keperucut ada konten yang tidak beres, segera di delete. Tuh, mohon maaf Pak Samsu Anwar, saya delete. Nah, begitu Pak. Ya, ini penting diingat-ingat. Makanya kalau nanti masih belajar buat Padlet, jangan di kelas dulu. Jadi ngajak istrinya, anaknya gitu. Enggak cukup. Biasanya kalau di depan kelas cukup, anak-anak memposting sesuatu yang tidak benar, nah, Bapak Ibu bisa panik, harusnya delete yang ke tombol approve. Wah, ini celaka. Oke, saya akan coba approve semuanya. Nah, ini keren-keren. Ini ada Pak Nova Simanjuntak. Coba saya pengen lihat. Pak Nova Simanjuntak tadi, dengar suara saya Pak Nova? Bapak masuknya pakai akun atau pakai email? Nah, dijawab di chat Pak. Coba dilihat Bapak Ibu,
Ini di konten yang Bapak Ibu share yang Bapak Ibu posting di Padlet saya kan ada di atasnya ada tulisan anonim dan ada yang ada namanya. Nah, kayak ini dari Bu Umi Kalsum ini ada namanya, Pak Ferry ada namanya, Bu Dina ada namanya. Ini ada namanya, tapi ada yang anonim. Ya, kira-kira apa Pak? Kalau itu anonim, ada yang anonim, ada yang ada namanya. Bentar ya, saya approve semuanya, biar puas bisa masuk. Nih, Bu, coba. Doi Francis. Ini apa yang dari Ende ya? Doi Francis. Kayaknya kita pernah ketemu ini, Bu Franciscan Doi kan ini. Akhirnya belajar Padlet juga. Alhamdulillah ketemu lagi Bu Franciscan Doi. Udah sekian tahun ya kita nggak ketemu. Alhamdulillah ketemu lagi dari teman saya dari ND. Mana Bu? ND baik-baik ya. Ibu Elisa Puspitari. Wah, udah pinter-pinter. Waduh, udah banyak. Ya, Bapak Ibu, silahkan coba yang diposting, ya, yang diposting itu konten yang selain tag. Jadi caranya itu di sini, di tanda plus ini ya, ya Bapak Ibu. Di tanda plus bawah itu, plus merah ya. Tuh, saya approve dulu semuanya. Nah ini Pak, kalau Bapak Ibu ini sebentar saya zoomnya dulu. Ya, coba Bapak Ibu stop dulu ya, postingnya stop dulu, biar ini nggak bergerak. Nah, Pak, kalau ingin memposting selain tag, ini harus bergerak-gerak terus ya. Nah, di sini ya, di sini tuh selain tag, nanti milihnya ini, ada tanda panah ke atas ini. Ya, ini di, nah, silakan di sini ada pick file. Nah, ini bisa memilih gambar yang ada di Bapak Ibu. Nah, nanti silakan dipilih. Nah, atau kalau dari titik-titik ini juga bisa. Oh, ini titik-titik tiga ini ya. Oh, nah, lagi. Titik tiga ini diklik. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memposting suara, memposting gambar, memposting tablet, memposting audio, ada di sana. Ya. Titik tiga itu silakan dicoba ya. Film bisa di sana ya. Screen, draw, play, Padlet ya. Silakan dicoba semuanya. Wah, ini banyak. Arif Bansa, hadir Pak Pur. Wah, ini Bu Pancawulan. Ini foto kecilnya Bu Pancawulan ya ini. Ini Pak siapa ini? Nggak ada namanya. Nah ini Pak Andi Jo. Wah, ini masih tetap cakep aja ini teman saya. Ini ada yang potling masuk pasirnya jadi. Udah jadi semuanya. Nah ini udah nyoba oke. Ini yang berupa draw ya.
dari Purwakarta, ya ini yang nyoba draw. Coba juga ada yang audio, Pak. Nanti bisa diputar suaranya atau video. Nah, ini jangan nakut-nakuti ya, ada corona. Nah, ini Bu Aminatul. Dari mana ini Bu Aminatul? Pak Sarul Mubarak, Ibu Eka Danti, dari Ibu Hibaton. Wah, banyak ini. Mohon maaf kalau yang lainnya nggak bisa disebut ya. Ini banyaknya ini. Salam kenal Pak Nurbiansa ya, salam kenal balik Pak. Ini udah kasih logo juga ya. Oke, Bapak Ibu sekarang stop dulu ya share-nya. Share-nya stop dulu biar halamannya tidak penuh. Stop dulu, kita lanjut ke berikutnya, manajemen berikutnya. Nah, ini ada yang audio ya. Ini tinggal diklik aja bisa kirim suara. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah ngajari murid-murid dengan audio, siap-siap aja nanti Bapak Ibu guru akan dirayu oleh muridnya. SMK Hebat. Ini masih aja terus ya. Mohon stop dulu ya Bapak Ibu ya. Share-nya stop dulu. Saya anggap udah pinter-pinter nge-share, saya anggap sudah stop. Sekarang kita akan lanjut dulu ya. Stop dulu, share-nya stop dulu. Nah ini Pak Inam Santos. Ini saya selesaikan approve, Bapak Ibu stop dulu. Saya anggap untuk konten sudah bisa Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika Bapak Ibu mengajar, ya, ketika Bapak Ibu mengajar, lalu papan tulis sudah penuh, biasanya suruh apa anak-anak? Menghapus. Menghapus. Sebelum dihapus, diapa dulu? Dicatat dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, bayangkan saja kalau kontennya semacam ini, ada gambar, ada suara, suruh nyatatnya gimana? Nah, makanya fasilitas mencatatnya itu di sini. Coba ya, saya akan bikin. Nah, bacanya di sini. Share, ya, di sini ada share. Bisa dirubah dulu ke gambar atau ke PDF atau ke Excel. Atau kalau langsung di print juga boleh. Karena yang paling umum saja kita coba ke PDF. Nah. Publish PDF. Sending your PDF to publish. Nah, ini sudah jadi catatan, Pak. Kelihatan ya di layar Bapak Ibu? Nah, sudah jadi catatannya anak-anak, tinggal di PDF aja. Ini sudah PDF ya. Anak mau nyetak ya monggo, disimpan dalam bentuk softcopy ya monggo. Pak, saya sengaja tidak akan mengekspor di sini semuanya. Nah, kenapa? Nanti biar Bapak Ibu penasaran. Jadi ya, tuh sekarang terakhir. Sudah pinter-pinter semuanya. Saya ingatkan Bapak Ibu nanti Padlet yang sudah Bapak Ibu buat sekarang itu sudah jadi tugas. Jadi nanti Bapak Ibu tugasnya begini. Ini kan semuanya sudah bikin Padlet kan. Nanti tinggal itu aja lampiran 7, kasih identitas, nomor peserta, nama narasumber. Di kotak kosong itu tinggal ini aja di screenshot. Ini di screenshot,
atau ditulis linknya juga boleh. Ukur kedua-duanya, ditulis linknya sama di screenshot tempel di situ, masukkan Google Drive, selesai. Berarti maksud saya, habis sesinya Pak Pur, tugasnya juga selesai. Jadi tidak usah mikir lagi nanti. Misalnya ini kan Bapak Ibu ini kan puasa juga semuanya ya. Mungkin sebagian tugas yang narasumber 1, 2, 3 kan belum. Makanya untuk tugasnya Pak Pur, saya anggap yang penting Bapak Ibu sudah nyoba, ini sudah jadi. Kalau belum diisi nanti di linknya di-share ke temannya satu kelas ya. Di-share ke teman satu kelas, bisa kelas besar atau kelas kecil. Biar sama-sama ngisi. Sekarang kembali ke ini Pak. Ini PDF-nya tadi saya tutup ya kalau sudah. Di sini kita kembali ke Padlet tadi ya. Nah, ini masih ada yang belum saya upload. Kasihan nanti. Oh, tadi Pak, satu ada yang kelewatan. Sorry. Pak, Bapak tadi saya ceritakan, Padlet ini bisa digunakan untuk mengkoleksi tugas. Bayangkan saja misalnya yang di-share atau yang diposting anak-anak itu juga, Bapak Ibu tinggal menulis komentar dan memberikan nilai. Misalnya ini ya, hebat, ini sudah dikomentari. Nah, ini tinggal ditulis saja komentarnya di sini, rate-nya di sini. Ya, silakan. Nah, ini sudah dicoba semua. Ini persis dengan analogi papan tulis. Kalau di rate ya rate aja. Nah, saya tak kasih bintangnya 5. Nah, ini udah dapat bintang 5. Nah, ini udah dapat bintang 5. Nah, ini udah seneng Pak ini kalau anak-anak dikasih bintang 5. Terus dikasih komentar misalnya. Kamu keren nak. Nah, itu yang dimarahi. Kalau itu udah seneng ini anak-anak. Wah, kerjaan saya dihargai. Baik Pak Pur, ini sudah pukul 13:45. Oke, baik Pak. Jadi memang ini menyenangkan ya Pak Pur. Ya, ini nanti biar dieksplor sendiri Pak. Ini super mudah, sederhana, dieksplor sendiri. Yang penting saya udah kasih dasarnya. Ya, oke, monggo. Monggo Pak Dar, ini langsung ke tanya jawab atau tanya jawab dulu Pak Pur? Boleh. Silakan. Ini ada pertanyaan dari peserta. Seandainya sekarang menggunakan fitur yang gratis, apakah bisa nanti di-upgrade ke fitur yang berbayar? Itu bagaimana Pak Pur? Monggo, logikanya bisa banget. Logikanya kan gratis saja bisa, upgrade bayar tetap bisa. Dan itu tidak terhapus, yang gratis itu tetap ada. Tapi ini Pak, pengalaman saya, kan saya tadi ceritakan, satu akun itu maksimal adalah 3 Padlet kan. Nah, Bapak Ibu ini kan akunnya banyak. Kalau misalnya punya 5 akun, bisa punya 10 akun, punya 10 email atau 5 email, itu aja kali 3 udah 15. Atau itu tadi bisa diarsip ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa diarsip, kalau diarsip itu bisa sembunyi, nanti bisa dimunculkan lagi unarsip. Jadi bisa juga dilakukan begini, misalnya jatahnya 3, yang satu sudah nggak kepakai ya hapus saja sehingga bahwa punya jatah lagi 1. Ya, jadi ngakalinya, bahasa ngakalinya adalah bisa menggunakan banyak akun, sehingga kali akun kali 3 bisa menggunakan satu akun tapi Padletnya ganti-ganti, yang sudah nggak terpakai dihapus, nggak pakai dihapus gitu, sehingga bisa punya akun tetap 3. Itu Pak Dar, yang lain? Iya Pak. Ini dari Bu Yeni Suryadi. Ya. Bagaimana menghapus Padlet yang salah memberikan nama? Sudah terlanjur Pak. Memberi nama yang apa? Nama akunnya, nama apa ya istilahnya?
nama Padletnya, Pak. Seperti Pak Pur tadi kan diberi kelas hebat, kemudian dia ingin mengganti. Oh, itu nama Padlet gampang. Tadi di sebelah kanan tadi kan ada modify titik 3 tadi. Diklik, Ya. kita buka lagi aja, buka lagi. Bu Yeni, mohon disimak ini penjelasan Pak Pur. Nah, harusnya gini-gini itu nanti di apa namanya di eksplorasi. Nah, ini kan ya, misalnya ini ya, kanan ini Betul. tiga ini titik, lalu ada modify, ya, modify diklik. Ini sudah seperti menu awal lagi, tinggal diganti aja. Misalnya ini kelas hebat, ini diganti kelas enggak. Mohon maaf Pak Pur, tayangannya. Ya, sip, Nah, betul Pak. Nah, tadi kan kelas hebat, Ya. ini kelas keren. Nah, ini bisa. Ini misalnya kelasnya para guru keren, ini saya ganti kelasnya para siswa. Nah. Atau apalah, termasuk ganti ikon dan sebagainya, ini tinggal dimodify, save, selesai. Terus, itu ya, Mas. Oke, terima kasih Pak Pur. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu tadi. Berikutnya, ada pertanyaan lagi Pak Pur. Ya. Untuk nilai, ini apa ya maksud dengan nilai ini? Apakah bisa di-download secara langsung? Hasil nilainya? Iya Pak Pur. Oh, bisa. Itu Pak, tadi ketika share tadi nanti Bapak Ibu coba yang ke spreadsheet. Ya, tadi yang dicontohkan untuk PDF. Ya kan? Nanti yang di-downloadnya itu atau sheet. Ya akan saya jawab, tapi silakan coba Ibu eksplorasi sendiri. Gurunya, kelasnya para guru itu seperti itu. Nanti sampai rumah biar eksplorasi. Setahu saya kalau lewat itu bisa. Itu Mas. Ya. Lagi? Oke, Pak Pur, ini ada pertanyaan untuk mengantisipasi anonim. Ya. Jadi mohon untuk diulang. Kalau Bapak Ibu masuknya, coba cek tadi siapa yang masuknya lewat akun, munculnya nama atau anonim.